Dari belakang kebaca. Terbaca nggak? Sekarang susunannya kita lihat. Kira-kira urutannya ada yang bisa ditamakan nggak? Kita menghormati dulu. Apa kelas dulu yang harus kita jaga nih? Menghormati. Yang pertama menghormati apa kelasnya dulu? Kelas dulu. Berarti kelasnya yang pertama.
Ganti dong, kenapa ini sudah, kenapa ini sudah, kenapa ini sudah, kenapa ini belum, kenapa ini belum. Satu. Masukmu siapa? tidak dari
hadir. Nyaman. Aman. Aman itu udah sampai nanti penjabaran dari nyaman boleh. Kita cari yang poin pokok dulu biar tidak terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak kita melaksanakannya ya udah ini nanti kalau banyak kan apa ya karena apa dulu nih menghargai, menghormati, kata nilai positif
belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kenteng Dalam 01, Ibu Haji Nurhayati SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Reni Handayani. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Kenteng Dalam 01 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat serta kesempatan sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Berikutnya, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dari Ibu Reni Handayani. Kepada Bu Reni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Dan hari ini kita akan membahas tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, ini akan dipaparkan oleh
membuat sekolah kita menjadi mempunyai budaya positif untuk sekolah kita dan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bapak Ibu, marilah sebelum kita melanjutkan acara ini, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang mana hari ini dan siang ini dapat hadir untuk mendengarkan paparan teman kita tersebut. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ridwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Reni. Sebelum kita lanjut ke pemaparan dari Pak Ridwan, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami mohon berdiri, mohon bantuan Bu Renta untuk memimpin. Bapak dan Ibu Guru, hari ini kami dari CGP Angkatan 10 di SDN Mentang Dalam 01 akan melaksanakan diseminasi pemahaman mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang pada pembelajaran kami di pendidikan guru penggerak. Ini adalah modul yang keempat di modul 1.4. Hari ini kami berkolaborasi dengan Pak Ridwan untuk budaya positif ini. Nanti ada beberapa materi, Pak Ridwan akan memaparkan terlebih dahulu. Kepada Pak Ridwan, waktu dipersilakan. Terima kasih Yati sebagai moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan kesempatan Bapak Ibu hadir di sini. Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya menyampaikan pemaparan saya tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah SD Menteng 01, sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Ibu, kalau saya bilang mau apa kita, Ibu, Bapak Ibu bilang bersenang-senang. Lalu kiri kanan ya. Mau apa kita? Bersenang-senang. Sekali ya. Mau apa kita? Bersenang-senang. Ya. Bapak Ibu guru hebat, hari ini pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 saya akan memberikan presentasi pemaparan saya tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Next proses. Perkenalkan, ini fasilitator saya Ibu Suharni MPD dari Yogyakarta. Lalu ada Pak Sony, pengajar praktek saya di Guru Penggerak Angkatan 10. Lalu saya sendiri, sudah signal semua ya,
Pak Ridwan Mangunyato ya. Berikutnya, konsep inti budaya positif. Nanti ada 7 penjelasan, 7 materi yang akan disampaikan dari saya 4, nanti dari Bu Giati 3. Saya akan menyampaikan nantinya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi dan motivasi perilaku manusia. Nanti berikutnya Bu Giati akan menyampaikan posisi kontrol peran guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Next. Perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu guru hebat. Ketika zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajarkan berhitung, membaca, menulis seadanya saja. Itu pun untuk kepentingan kolonial Belanda. Tapi ketika masuk pendidikan paradigma baru, kita harus berpusat kepada murid. Sesuai apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai apa? Kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak kita sekarang. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu tahu profil pelajar Pancasila? Benar? Apa saja profil pelajar Pancasila? Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kedua, lagi kreatif. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebutuhan global. Kelima, bergotong. Dan yang terakhir, nah ini yang kita harapkan untuk anak kita sebagai kebutuhan kita, ya, tujuan pelajaran kita, tidak apalagi kurikulum merdeka. Ini yang kita harapkan, anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, mandiri. Itu yang harus kita terapkan, Bapak Ibu. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi bukan sekedar hanya kata-kata saja disiplin, tapi kita sebagai guru lebih awal menunjukkan disiplin diri kita supaya anak-anak mencontoh. Bukan sekedar kita memerintah, tapi kita harus mencontoh. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Kita terbiasa ya memberikan imbalan penghargaan kepada anak-anak, jadi kurang ikhlasnya. Nah sekarang disiplin itu lah tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Kita sekarang ini guru-guru kita, mohon maaf, suka sekali memberikan ancaman atau hukuman. Contoh, ketika anak terlambat sekolah, kita langsung menghukum anak kita dengan apa? Berlari ke lapangan 3 kali tanpa kita tanya dulu tanpa apa alasan mereka bisa terlambat. Kita langsung menjudge anak itu salah. Nah, ini yang harus kita perbaiki, ya, yang harus kita perbaiki. Jangan berikan ancaman atau hukuman kepada anak kita. Itu sudah nggak zaman lagi. Apakah kamu sudah tahu keyakinan kelas yang kamu sudah jalankan bersama guru kamu? Kalau sudah, mengapa kamu lakukan itu? Barulah nanti kita berikan konsekuensi bersama-sama murid dengan guru jika melakukan kembali. Bukan langsung menjudge dengan hukuman atau ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki potensi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, sadar diri dan tanggung jawab. Berikutnya, lanjut.
materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next, lanjut. Bapak Ibu guru hebat. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita tahu. 1 adalah bertahan hidup. 2, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, kepuasan dan kesenangan. Contoh, bertahan hidup. Kita butuh makan, Bapak Ibu guru? Butuh makan? Butuh minum? Butuh mencari pekerjaan? Butuh. Itulah dasar kebutuhan manusia, bertahan hidup. Kalau sampai mereka tidak bisa makan, tidak minum, tidak kerja, akan terjadi yang namanya sifat yang tidak baik. Timbullah kejahatan karena kebutuhan dasar manusianya kurang dipenuhi. Terus cinta dan kasih sayang. Siapa sih nggak butuh cinta dan kasih sayang? Semua manusia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kalau tidak ada cinta dan kasih sayang, bagaimana? Kebutuhan dasar manusia berkurang. Seorang bapak ibu yang berumah tangga, kalau tidak ada cinta dan kasih sayang, apa yang terjadi? Mencari Keretakan rumah tangga. Di sekolah begitu pun, gurunya tidak begitu ada cinta dan kasih sayang, yang ada marah-marah terus. Apa yang terjadi kepada anak kita? Pembelajaran yang membosankan dan yang ada terjadi. Mungkin mereka nggak enak, gurunya ngajarnya nggak asik. Kita harus menerapkan yang apa yang mereka inginkan kepada anak kita. Jangan yang kita inginkan, tapi kita tanya kepada anak kita, mau belajar seperti apa sih? Saya tadi itu di kelas tadi, baru saja, mau belajar seperti apa? Pak Ridwan, belajar seperti ini. Ada permainan kuda bisik, ayo kita bikin lingkaran, kuda bisik. Saya buat lingkaran kuda bisik. Kita nyari harta karun, padahal permainan boleh. Padahal bikin soalnya, baik, padahal bikin soal. Mereka mencari harta karun. Pak Ridwan, kita buat tebak kata yang lucu-lucu, boleh, silakan. Berbaris berkelompok. Yang membuat mereka yang belajar, tapi kita selip-selipkan materi pelajaran. Jadi belajar itu tidak hanya sekedar duduk rapi menjelaskan materi gurunya, tapi kita tidak tahu apa yang diinginkan anak kita. Kebebasan. Ini kita perlu yang kebebasan. Hidup itu perlu yang namanya ingin pergi, ingin jalan-jalan. Ya, jangan dikekang terus di rumah. Itu bahaya juga. Kurang kebebasan. Tapi kebebasan yang positif, bukan kebebasan yang di luar itu. Ya. Terus penguasaan. Ya, kita butuh penguasaan dalam hidup kita. Orang mau dianggap pemimpin, belajar. Ya, biasanya orang yang punya berilmu tuh suka gitu. Dianggapnya selalu ingin jadi pemimpin. Kalau tidak dianggap, ini kurang. Hati-hati. Ini kesenangan. Hidup perlu senang. Jangan sedih mulu. Ya, perlu juga senang. Bergaul bersama teman, keluarga, dengan murid-murid biar senang, ketawa, nyanyi bareng. Saya tadi nyanyi bareng-bareng bersama murid saya. Saya punya speaker, saya setel lagu yang ceria-ceria. Biar kira anak nanti ketika pulang dia akan sampaikan ke orang tuanya, aku senang belajar hari ini. Itu suatu kebanggaan buat guru kalau anak-anak sudah senang belajar. Apalagi dia sampai bertanya, Pak besok apa lagi yang belajar supaya kita senang? Wah, itu luar biasa. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini kalau terpenuhi maka indah semuanya. Tapi kalau sudah berkurang, ya itu yang tadi saya sampaikan. Banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi. Lanjut. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada motivasi terbagi 2, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sering sekali menghukum anak-anak kita tanpa menyebab alasan. Ada kemarin saya satu anak, ya, saya buat wawancara. Anak tersebut sering sekali tidak masuk dan mengerjakan terus. Sering sekali. Saya panggil, saya wawancara langsung.
Mengapa kamu melakukan seperti itu? Apa alasannya? Saya tidurnya kemalaman Pak, main HP terus saya. Oh, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi kita bisa memperbaikinya ya nak, kesalahan tersebut. Terus, apakah kamu sudah meyakini keyakinan kelas kita waktu di kelas? Sudah Pak. Berarti kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan? Bersedia Pak. Itu kan suatu bentuk yang bagus. Jangan langsung menghukum, lari, nulis sebanyak-banyaknya. Aduh, itu udah ancaman Bapak Ibu. Ya. Berikutnya adalah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dapat dipercayai. Berikut, lanjut. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kira-kira kita masuk di mana nih Bapak Ibu guru hebat? Apakah kita sebagai penghukum ya memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Nah, biar tahu kita jelaskan dulu apa hukuman. Hukuman itu kadang-kadang tidak terencana atau tiba-tiba. Apa pernah ibu menghukum anak-anak ibu, Bapak Ibu guru hebat, dengan langsung saya buat dah hukuman, saya tulis apa ya? Biasanya tiba-tiba lari 3 kali putaran ya, atau tulis selembar. Itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Murid tidak tahu, tidak dilibatkan. Guru berperan sendiri, ya, itu bahaya. Bersifat satu arah, hanya guru saja. Terkadang ada hukuman fisik atau perbab dari fisik itu apa? Terkadang suka pernah terjadi, suka guru menjewer, nggak boleh. Suka berkata kasar guru, kamu, raut wajahnya sudah terlihat. Itu visual buat akan mengganggu psikologis anak. Jangan lagi dilakukan Bapak Ibu guru hebat ya. Berikutnya adalah konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ya, kita sudah buat peraturan sesuai sikap guru yang selalu memonitor murid, mengawasi murid. Konsekuensi. Tapi terencana, disepakati. Lalu terakhir restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini yang bagus Bapak Ibu. Restitusi. Paling kita harusnya diduain aja, konsekuensi, restitusi. Yang bagus restitusi. Jangan Bapak Ibu guru membiasakan hukuman. Jangan. Kita harus membuat anak itu memperbaiki kesalahannya. Bicara dengan hati dengan anak itu. Bicara dengan hati. Jangan langsung melotot, kata-kata kasar keluar, itu nggak bagus. Berikut, nah selanjutnya ini akan disampaikan oleh Ibu Mutia. Kita semua khususnya buat saya pribadi untuk memperbaiki diri saya agar mengajar lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali dari Pak Ridwan. Tepuk tangan sekali lagi dulu. Nah itu tadi pemaparan mengenai disiplin positif sampai pada bagian hukuman, bedanya apa dengan konsekuensi, kemudian bedanya apa dengan restitusi. Baik, berikutnya masih akan saya lanjutkan. Ini kenalan, ini nggak usah, saya udah kenal. Ini fasilitator saya, kami sama-sama dinaungi PBGB DIY. Fasilitator saya dari Kulon Progo. Kalau Pak Ridwan dari mana Pak? Dari Klaten. Pak Cemingun, kemudian PP saya Bapak Fatihin, beliau tugas dinas di SDN Menteng Atas 14. Berikutnya ini tadi sudah di Pak Ridwan. Kemudian pembelajaran paradigma baru juga sudah, disiplin positif sudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan manusia sudah, berikutnya motivasi. Nah,
Berikutnya saya di posisi kontrol kita sebagai guru. Sebelum masuk ke materi, saya mau mereview sebentar. Tadi sampaikan Pak Liman hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Dari ketiga itu, yakin kita sebagai guru pernah melaksanakan ketiganya. Benar tidak Bapak Ibu? Kita menghukum, iya. Kan selama ini kita beranggapan bahwa ketika kita memberikan hukuman kepada anak, anak akan disiplin. Begitu kan ya? Ya. Tapi ternyata berdasarkan yang kita peroleh, memberikan hukuman kepada anak itu justru akan memberikan efek yang negatif, dan kalaupun anak itu bisa melaksanakan apa seperti yang kita mau, itu hanya sekedar untuk satu, mengamankan posisi. Kan tadi ada 5 kebutuhan. Keamanan saya, biar saya terhindar dari hukuman lagi. Kemudian yang kedua hanya karena motivasi dari luar, atau kita biasa sebut motivasi ekstrinsik. Berikutnya konsekuensi kita sering melaksanakan, iya. Kalau anak misalnya mengotori, menumpahkan air minum, maka konsekuensi yang logis apa? Ngepel. Nah, itu sering kita lakukan ya, sering sekali kita lakukan. Hanya saja terkadang konsekuensi itu yang kita lakukan ada beberapa yang secara tidak sengaja tidak sesuai dengan konteks kesalahan yang dilakukan. Kita merefleksi diri saja. Saya juga sering melaksanakan seperti itu, iya. Nah, nanti harapannya setelah kami berdua melakukan diseminasi itu, kita bisa mengurangi. Kalau langsung bisa ke arah yang lebih baik, kemungkinan kita butuh berproses, ya kan Bu? Yang penting kita udah berusaha bagaimana anak itu biar tadi selamat, bahagia, sesuai dengan kodrat alam, kondisi dirinya. Kemudian sesuai juga dengan kondisi zaman saat ini. Oke, sebelum saya masuk ke materi, udah lesu, ice breaking sebentar. Bapak Ibu tolong, saya nanti akan memberikan instruksi, entah itu barang atau apa ya, contoh gini. Bapak Ibu tolong, saya minta untuk mencarikan kata berawalan huruf P. Kebayangkan? Oke. Nanti saya dari belakang atau depan biar ada melek dikit, Nah, untuk ya udah situasinya, kalau ini udah waktunya jam-jam kritis ya seperti ini, kami udah capek dari pagi ya. Yang pertama, Bapak Ibu tolong disebutkan kata yang berawalan dengan huruf yang paling gampang dulu. H. Dari depan deh, ditarik. H. Kan kalau mandi pakai handuk. Handuk. Oke. Handuk. Perintah dulu. Itu pakai dulu. Oke. Harapan. Aduh, harapan sesuai kata. Hangar ya. Mantap banget. Hidup ya. Hijau. Hijau itu benda apa warna? Warna. Yang penting kata. Masuk itu. Benda. Kata berawalan harum. Bukan bisa berolahraga. Haus. Waduh, Pak Ridwan haus, Pak Ridwan. Air. Hidup. Apa? Hidup. Ini hidup beda. Pak Ridwan nih, Mas Galbi masih on. Hasrat. Wakil kepala sekolah. Aku maunya harmonis. Sekolahnya benar-benar Ustaz. Hati. Semuanya masih udah Gara-gara jauh. Hati yang dijaga. Berikutnya, Bapak Ibu, di sini ada banyak benda. Saya mau dong ditunjuk benda yang warnanya biru. Boleh dicari ke belakang, boleh dicari ke depan, warnanya biru. Tunjukkan ke saya. Oke, Mas Ustaz. Oh, tulisnya warna biru, cuman sudah kosong. Biru tutupnya biru. Oke, Bu Reni biru. Buta udah. Apa tuh? Saya mau ditunjukkan gitu ya. Oh ya. Warna biru, tutup makanan. Biru juga. Oh ya, biar kalau gitu dapat kursi. Oke, dapat semuanya. Terima kasih. Masih konsentrasi. Oke, berikutnya posisi kontrol guru. Ini nanti yang justru akan jeb buat kita. Apakah kelimanya kita sudah melaksanakan? Oke, posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum. Berarti ketika anak melaksanakan kesalahan, membuat kesalahan, maka yang dilakukan adalah memberi hukuman.
hukuman tadi tiba-tiba hanya satu arah, berarti yang punya posisi kontrol itu guru hanya memberikan hukuman. Sudah pernah melaksanakan? Sudah. Mudah-mudahan insyaallah. Ya, yuk kita mulai insyaallah. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kalau kita menemui anak membuat kesalahan, kita akan contohnya gini nih. Kamu ya dibilangin masih diulang-ulang. Kamu gak kasihan nih bu guru tiap hari ngomong melulu. Gak kasihan nih orang tuamu yang sudah nganterin ke sekolah kok nggak rajin. Anak akan merasa apa? Dia merasa bersalah banget gitu kan ya. Sudah pernah melaksanakan? Sudah. Oke, yang kedua sudah. Membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman ini guru dengan anak biasanya lebih dekat. Kamu lagi buat kesalahan lagi, ya udahlah besok lagi jangan gini lagi ya. Hanya sebatas itu tanpa ada solusi. Kira-kira kalau anak kita nih dengan kondisi anak menteng dalam 01 yang begini, posisi kita sebagai teman, apa yang akan terjadi dengan anak? Anak jadi sombong, benar sekali. Dia tidak akan menghargai kita sebagai guru. Maka apa yang akan kita ucapkan nanti tentunya juga tidak bisa dipatuhi oleh anak-anak. Jadi sudah pernah melaksanakan? Jarang ya, karena ini konsekuensinya luar biasa. Yang keempat sebagai pemantau. Kalau pemantau itu ngomentarin nggak? Pemantau loh, hanya pemantau. Pemantau itu apa? Melihat. Anak salah, misalnya apa ya? Saya sering dibuat kesalahan apa? Temannya suka usir, nepok temannya, cepat. Ditegur kan? Ditegur ya. Sama temannya kok begitu? Boleh nggak gitu kan? Anak jawab, nggak boleh. Tahu nggak hukumannya apa atau konsekuensinya apa kalau kita sering menyakiti teman kita atau membuli teman? Tahu? Kita ada poin, dapat 5 poin. Oh, oke. Hanya sebatas itu tanpa memberikan nanti bagaimana anak akan memperbaiki kesalahan. Pemantau. Sudah pernah melaksanakan? Jarang karena kita biasanya kalau ada anak berbuat salah, bapak ibu menegur. Setelah ditegur, sebentar itu dua berubah katanya. Oke. Berikutnya yang kelima, apakah ini posisi kita saat ini? Manajer. Manajer itu tugasnya kalau di kantor yang ngatur. Kalau ada trouble di dalam kantor, maka harus bisa memberi solusi. Begitu juga dengan kita. Kita memanajeri anak. Ketika anak membuat kesalahan, maka kita tanyakan dulu, kata Ustaz tadi, kita konfirmasi dulu. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa terlambat lagi? Baru setelah itu kan ada respon dari anak. Oh, saya rumahnya jauh Bu Giati, saya kesiangan. Nah, kalau rumahnya jauh kesiangan, terus sampai di sekolah harus 6:30, maka anak bisa mengupayakan apa? Kamu besok lagi bisa nggak memperbaiki ini, biar nggak kesiangan lagi. Biasanya kita seperti itu ya. Iya. Kalau ini sering melaksanakan? Sering atau enggak mungkin. Sering apa jarang? Jarang. Ada yang sering. Barangkali kita sudah melaksanakan tapi tanpa menyadari ya. Biasanya kalau yang dari 5 posisi ini, kira-kira yang mengenakan hati anak, membuat anak tidak takut, itu yang mana? Nomor 2? Malah takut. Iya. Yang mana? Kalau pemantau anak berubah nggak sikapnya? Tidak. Yang mana? Manajer, betul. Di manajer itu kita akan mengembalikan anak tidak merasa terisolir karena salah. Yang kedua, kita akan menyadarkan anak dengan solusi yang dia buat sendiri. Jadi bukan dari guru. Kalau dari penghukum tadi kan gurunya. Ayo ngapain? Iya, dari manajer itu kita berikan kesempatan anak bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan. Manajer. Jadi kalau penghukum boleh dilakukan? Boleh tidak? Tidak. Hanya sebagai pemantau? Juga tidak, karena anak itu perlu bimbingan. Berikutnya sebagai teman? Juga tidak. Kemudian membuat anak itu merasa bersalah?
Juga tidak, apalagi kata Buta. Benar, jadi kita yang paling baik bisa mengantarkan anak untuk tumbuh berkembang dengan baik itu memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi kita atur anak itu, tapi kita masih berikan mereka untuk berpikir bagaimana untuk memperbaikinya. Oke, lanjut Mas Moses. Oke, penerapannya begini nih. Tadi konteksnya sudah kita contohkan. Ada kasus begini, Adi terlambat hadir di sekolah. Kalau sebagai penghukum pasti langsung diberi hukuman. Ya kira-kira kalau anak kamu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa tepat waktu? Terus kemudian diberikan hukuman, menunjuk-nunjuk. Tadi berarti hukuman apa nih? Tunjuk, kamu lagi. Kata Pak Ridwan hukuman verbal. Kan ada hukuman fisik, ada hukuman verbal. Kalau hukuman fisik jelas kita tidak pernah melaksanakan ya. Kalau hukuman verbal barangkali 1 kali 2 kali masih melaksanakan, dan hari ini insya Allah mulai insaf. Kemudian nih hasilnya yang ke bawah. Kemungkinan kalau murid kita dimarahi, gondok nggak? Gondok kan? Anaknya sebel nggak? Sebel. Kalau anak kelas 1 mungkin sebel, dipendem, akhirnya sama guru tidak antusias untuk belajar. Kalau anak kelas tinggi, mungkin nanti SMP, SMA nih, yang terakhir nih, nanti ketemu mobil gurunya, sepeda motor gurunya, akhirnya bannya dikepesin. Itu karena apa? Karena dia dendam, sakit hati. Oke, berikutnya Mas. Oke, berikutnya kalau pembuat merasa bersalah kayak tadi, sudah berjanji yang tidak akan terlambat, kamu benar-benar mengecewakan ibu. Ibu sedih. Atau ya ampun, gitu kan jadi nggak enak ya. Akibatnya apa? Murid akan merasa bersalah karena sudah mengecewakan gurunya. Setelah itu dia akan menjadi orang yang gagal. Ya, saya sudah mengecewakan bapak ibu guru. Gak ada semangat, betul sekali kita. Oke, yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman, nada suaranya pasti kayak teman, ya kan? Ramah, akrab, bercanda, nggak ada seriusnya gitu kan ya. Dari bahasa tubuhnya itu juga terlihat senang, kamu lagi, gitu kan? Anak-anak kira-kira menanggapinya gimana? Kayak merasa salah nggak? Nggak merasa bersalah, ya. Maka akibatnya apa? Akan merasa senang dan akrab dengan guru, jadi dia merasa bersalah, merasa dimaklumin, gitu kan? Jadi akhirnya tidak akan muncul motivasi untuk berubah. Lanjut Mas. Berikutnya sebagai pemantau. Nah, seorang pemantau, kalau kita memposisikan sebagai pemantau, nada suara kita datar-datar aja, bahasa kita formal aja. Kamu buat kesalahan, sudah menghilangkan buku, maka tahu kan konsekuensinya apa? Mengganti buku dengan yang baru. Oke, itu aja. Maka anak kalau digituin kira-kira bagaimana? Tuh, tidak ada kemajuan juga. Maka hanya sebatas tahu salah, tahu konsekuensinya, tapi tidak bisa berubah ya. Yang kita harapkan kan berubah kan, dari berbuat salah akan bisa lebih baik. Oke, yang terakhir Mas, kalau manajer seperti apa? Nah ini, dia akan bertanya dengan adanya suara yang tulus, lemah lembut, kemudian mendekati anak secara personal, bukan lagi di depan anak-anak. Barangkali saya pernah melaksanakan, iya pernah, sering kalau kita memarahi anak di depan anak yang lain ya. Tapi kalau sebagai manajer kita harus secara personal. Kalau bisa jangan ada teman yang tahu. Oke. Nah ini kalau datang seperti itu terlambat bagaimana? Kemudian tanya kira-kira persoalannya seperti itu, bagaimana solusinya? Bagaimana perasaan murid kalau kita posisikan sebagai manajer? Lanjut Mas. Oke. Nah pada posisi manajer maka dengan bahasa tubuh yang halus, kemudian suara yang mungkin tidak akan menurunkan mental ya, maka anak akan menempatkan bagaimana dia akan berpikir untuk berubah. Nah, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid itu sendiri. Murid sudah mengetahui masalahnya, kemudian dia akan bisa untuk mencari solusi dari permasalahannya tadi sehingga bisa untuk memperbaiki perilaku. Oke, lanjut Mas. Oke, tebak-tebakan. Oh, belum tebakan, masih kasus yang kedua. Tapi udah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Sudah dipahami ya? Kalau sudah, berarti lanjut aja Mas.
Ini ada penghukum. Kalau tidak mengerjakan tugas, oke, berdiri di depan kelas. Berarti itu sebagai apa? Penghukum. Oke, lanjut Mas. Pembuat merasa bersalah. Udah, oke. Kesekian kali sudah diingatkan. Kamu senang ya melihat ibu terus-terusan ngomel. Kamu senang ya melihat ibu ngoceh-ngoceh terus, misalnya begitu tuh. Anak akan merasa minder. Oke, berikutnya. Kalau sebagai teman bagaimana? Ayo dong, kerjain dong. Ya selesai. Kalau setelah selesai, kamu boleh nih jajan ke kantin. Nah itu ternyata juga kurang bagus ya, kurang bagus. Tadi disampaikan penghargaan, ternyata efeknya itu malah justru banyak tidak baiknya. Oke, lanjut Mas. Berikutnya sebagai pemantau, kamu sudah melaksanakan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan, kemudian kumpulkan, baru bisa istirahat. Ya begitu, itu pemantau. Oh berarti saya sering gak? Sering ya Ibu ya? Sering, saya ini sering ngakuin banget. Kayaknya nih yang ketawa saya banget. Yang terakhir sebagai manajer. Oke. Apa kamu tahu kesalahanmu? Ingat tadi, nadanya lembut, mukanya ramah. Jangan lupa. Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, misalnya kan tadi. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Mesti kan anak berpikir, dia saya selesaikan dulu Bu, saya akan berusaha gitu kan ya. Dia mencari solusi sendiri. Itu kalau kita sebagai manajer. Ini udah kebayang nih, sudah sering melaksanakan ya. Mungkin barangkali belum tahu posisi saya. Oh manajer ternyata. Manajer. Oh enggak, ya kalian tinggi. Bentar lagi naik direktur. Baik, lanjut tes proses. Oke. Berikutnya tes. Mari kita uji pemahaman. Oke, 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa? Pembuat merasa bersalah. Cek Mas. Oh betul, sudah paham. Oke, berikutnya. Kamu tidak benar melakukannya sekarang, bersihkan kamar mandi itu. Apa? Penghukum. Oke, kita cek. Oke. Ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Mana manajer? Ayo. Manajer. Oke, cek Mas, cek. Oke, manajer betul. Sudah paham. Terakhir kayak gini. Ayolah, lakukan demi Bu Guru. Teman nih, sohib banget ya, sohib nama-nama songong ya. Nama-nama songong. Kamu tidak pakai topi, apakah kamu mengerti konsekuensinya jika kamu tidak pakai topi? Apa tuh? Yang apa tadi? Pemantau. Oke, pemantau cek. Yeay, betul. Ada lagi Mas? Habis. Berarti hebat ya. Udah masuk ya. Udah. Jadi yang tidak boleh dilakukan, kita nggak boleh jadi penghukum. Tidak boleh jadi hanya sebatas teman, sebagai pemantau dan membuat anak merasa bersalah. Kita adalah seorang manajer. Saya manajer kelas ini ya. Terima kasih. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Tahun ajaran baru kemarin sudah buat peraturan di kelas, kesepakatan kelas, bukan peraturan ya. Bukan. Kenapa bukan peraturan Bapak Ibu? Kalau peraturan tuh memang harus dan kita harus bilang ini loh batas-batasannya. Tapi kalau umpamanya kita bilang kesepakatan, kan kita di sini bisa, di sini itu harus bersama. Sepakat atau tidak Bapak Ibu? Sepakat ya. Oke. Bedanya belum Mas? Belum. Kesepakatan kelas dengan peraturan tadi berbeda. Semuanya insya Allah sudah ada di setiap kelas, sudah ada kesepakatan. Tidak lagi tata tertib kelas, tidak ada lagi seperti itu ya. Benar sekali yang disampaikan Bu Gita. Kalau peraturan itu yang buat guru dan langsung disampaikan des tanpa ada proses untuk membuat. Kalau kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid, semuanya berkontribusi. Berarti yang kita sepakati itu adalah hasil dari semua yang ada di kelas. Nah, apa bedanya dengan keyakinan kelas? Beda tidak kira-kira? Kesepakatan, keyakinan. Oh,
sepakat belum tentu yakin. Oke, kunci. Ada lagi ya? Ada lagi cukup? Oke, kita ke keyakinan kelas dulu. Sebetulnya kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat di dalam kelas itu adalah bagian penting yang akan kita laksanakan selama kurun waktu tertentu, ya kan Bapak Ibu? Dan hal yang kita sepakati adalah hal-hal yang positif, betul. Tidak semuanya adalah positif. Nah, nilai-nilai positif itu positif secara universal tanpa mengenal suku, kemudian bangsa dan agama. Benar? Contohnya apa? Berita. Aku ngantuk ya. Biar ngantuk berita. Oh berita. Saling. Biasanya saling gitu. Aku tidak. Yang di kelas. Saling menghargai, saling menghormati, disiplin, begitu ya. Itu nilai-nilai secara universal. Nanti bedanya apa dengan kesepakatan kelas dengan keyakinan? Kalau kesepakatan kelas itu lebih jelas. Contohnya masuk tepat waktu, gitu kan ya. Menggunakan seragam sesuai jadwal, itu kesepakatan. Kalau keyakinan kelas itu dari kesepakatan kelas tadi yang sudah kita buat, kemudian kita cari nilai-nilai universalnya. Jadi kalau masuk tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, mengumpulkan tugas, itu masuk nilai apa? Disiplin, betul Bu. Jadi nilai keyakinan kelasnya satu apa? Kedisiplinan. Jadi besok kalau kita membuat, nanti kita lihat alurnya, kita latihan biar ketika tahun ajaran baru kita bisa menerapkan. Nah, nilai-nilai tadi itu harapannya bisa dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Kenapa kurun waktu tertentu? Karena keyakinan kelas itu bisa direview lagi setelah beberapa waktu. Misalnya setelah 1 semester, misalnya setelah 3 bulan atau 2 bulan, ketika nilai-nilai itu benar-benar sudah melekat pada anak-anak. Contoh nih, kedisiplinan. Anak-anak sudah masuk tepat waktu, berseragam sesuai jadwal, itu mungkin di bulan-bulan 1, bulan kedua, semester awal sudah terlaksana. Maka di bulan ketiga, keyakinan kelas bisa direview kembali. Jadi ganti lagi, iya, bisa diganti lagi. Oh, bukan, belum ada yang belum tercapai, maka itu bisa dilanjutkan. Yang sudah itu bisa diganti dengan yang baru gitu. Oke, lanjut Mas. Oke, berikutnya keyakinan kelas ini tadi pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan abstrak. Kalau kesepakatan kelas kan langsung bisa dilaksanakan, membuang sampah pada tempatnya, menghargai teman yang berbicara. Itu anak kan langsung tahu ya. Kalau keyakinan kelas itu bentuknya abstrak kayak disiplin. Disiplin itu ngapain aja? Itu kan anak harus berpikir ya. Maka nanti ketika kita membuat keyakinan kelas, dikasih poin-poinnya. Disiplin itu apa aja? Itu boleh. Nanti di sini ada contohnya. Keyakinan kelas harusnya tidak terlalu banyak. Ada 4 sampai 7 keyakinan saja. Biar apa? Biar anak mudah ingat. Dan yang terpenting adalah terlaksananya kita bisa melihat udah tercapai atau belum, itu lebih gampang. 4 sampai 7 keyakinan saja. Bu Yati, kalau 2 kira-kira bagaimana? Kalau 2 terlalu sedikit ya. Jadi 4 sampai 7 keyakinan. Oke, berikutnya keyakinan kelas itu harus hasil kontribusi dari seluruh kelas. Berarti guru boleh? Boleh. Semua murid wajib. Maka nanti ketika ajaran baru Bu Ita, kira-kira kami sangat butuh sejumlah kelas. Kalau sejumlah kelas itu satu kelas 25, berarti yang isi 40 kita oke. Dan saya usulkan Bapak Ibu, jadi nanti insya Allah nggak modal sendiri ya udah ya. Oke, jadi nanti pakai post-it itu kalau guru-guru itu bisa online, tapi kan kalau anak-anak pakai post-it itu untuk menghimpun tadi. Kira-kira peraturan apa yang perlu, kesepakatan kelas apa yang perlu dilaksanakan di kelas ini. Oke, ini contohnya. Yang ada 3 nggak terlalu jelas, berikutnya aja Mas yang jelas. Oke, nih keyakinan. Kalau ini keyakinan sekolah, kalau keyakinan sekolah itu menggambarkan seluruh warga sekolah. Tapi kalau nanti yang akan kita buat di kelas itu hanya 4 building kelas aja ya. Jadi hanya kelas, misalnya kelas saya, kelas Bu Mita, itu nanti tentu akan berbeda ya. Tentu akan berbeda karena karakter anaknya juga berbeda. Contohnya ini, keyakinan kelasnya ada berapa ini? 4 ya.
disiplin, religius, peduli lingkungan, dan toleransi. Nah, kalau kita lebih mudah melihat perilaku anak, boleh diperinci seperti ini. Disiplin, contohnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti upacara, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata yang sopan. Seperti itu. Kesepakatan. Nah, setelah kesepakatan didapatkan tadi, baru diambil nilai-nilainya, nilai-nilai dari kesepakatan kelas itu. Misalnya dari 2 kesepakatan, loh ini kok disiplin semua, oh berarti bisa dimasukkan ke nilai kedisiplinan, seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu mata pelajaran bisa buat keyakinannya ketika jam olahraga di lapangan juga bisa, itu kan bisa dilakukan berkali-kali ya, dalam kurun waktu 1 semester atau 3 bulan, sama seperti ketika di kelas juga. Jadi kalau dengan olahraga kan lingkungannya udah berbeda dengan kelas, dengan di luar kan, jadi mungkin kesepakatannya berbeda juga bisa. Oke, berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini tadi disampaikan Pak Ridwan, segitiga restitusi itu salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan ketika anak membuat kesalahan dan kita akan memperbaiki menjadi perilaku yang positif. Sebetulnya intinya adalah kita berdialog, ngobrol dengan anak yang sedang membuat kesalahan secara personal. Jadi tidak di depan anak-anak, tetapi kita bisa mungkin melipir ke ruang BK atau mungkin ke luar kelas. Yang penting tidak terlihat oleh teman-temannya. Segitiga restitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Nanti untuk dasar kita ketika akan mendisiplinkan anak. Dasarnya apa? Ya keyakinan yang kita buat. Kalau kita nggak punya keyakinan kelas, maka dasarnya apa? Tata tertib sudah nggak zaman lagi. Kan itu buatan kita kalau tata tertib. Dalam segitiga restitusi yang kita lakukan itu ujungnya satu, kita akan memperbaiki kesalahan anak dan akan membudayakan perilaku yang positif. Itu aja. Oke, lanjut Mas. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak yang bersalah pasti akan merasa dia keluar dari komunitas anak-anak di kelas. Ya kan? Kan dia berbeda karena dia merasa bersalah. Kita bisa menggunakan kata-kata gini. Misalnya dia terlambat ya, sering terlambat. Bu guru juga pernah terlambat kok, ya kan? Wajar kalau di Jakarta itu kalau sudah siang macet, pasti waktu tempuhnya akan semakin lama. Atau mungkin ya wajar, kita kan manusia itu tidak luput dari salah. Itu menstabilkan identitas. Oh berarti saya ini masih normal loh, umum dengan teman-teman yang lain. Ada contoh lagi gini. Saya tidak akan mencari-cari kesalahanmu, saya hanya ingin memperbaiki, mencari solusi dari kesalahan yang sudah kamu buat. Jadi merasa anak itu gak diinjekan, tapi kita angkat. Ya kan, dari kesalahan itu kita angkat. Itu menstabilkan identitas. Nah, tujuannya adalah mengembalikan anak-anak yang salah itu ke dalam kelompok mereka yang tidak melanggar. Itu aja. Jadi tidak merasa dia itu berbeda. Kemudian langkah yang kedua adalah lanjut Mas. Memvalidasi tindakan yang salah. Di sini bukan kita membenarkan tindakannya ya, bukan membenarkan, tetapi kita mengembalikan. Gini, ketika anak bersalah ditanya, kamu pasti punya alasan. Misalnya anaknya kata buta, suka nampol temannya tiba-tiba. Kamu kenapa sih kok suka gitu? Suka nampol teman-temannya. Ada tadi bahwa Pak Ridwan sampaikan bahwa anak berbuat itu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Dia nampol teman itu buat apa? Saya ingin mencari kesenangan. Saya ingin mencari misalnya pengakuan, karena saya pengen dilihat kita, saya pengen ditegur, saya pengen disapa. Kan ada yang begitu, ya kan Bapak Ibu? Jadi ini bukan kita membenarkan tindakannya ya, cari perhatian. Iya betul. Jadi kita bukan membenarkan tindakannya ya, tapi kita mencari tahu nih, kamu tuh kenapa berbuat demikian. Yang kedua misalnya, kamu suka nyolek-nyolek temanmu, padahal kan bisa melakukan lebih dari itu. Kenapa nggak dilakukan? Gitu kan? Kita tanya motifnya. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melalui sesuatu yang penting bagimu. Orang dia mau, tadi saya dibully kok Bu, saya tempelin gitu. Bener nggak? Ya bener.
benar, dia membela diri kok. Tetapi kita bukan membenarkan dia berbuat salah itu bisa dilaksanakan terus, tidak. Kita tahu alasannya itu kenapa gitu ya. Alasan dia melakukan kesalahan itu bukan memvalidasi, oh saya setuju loh, itu bukan. Hanya memvalidasi dia itu kenapa berbuat demikian. Validasi tindakan yang salah. Langkah kedua. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita sudah buat keyakinan. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya, apa keyakinan kelas kita? Kamu sudah melanggar keyakinan yang mana? Itu untuk langkah yang terakhir. Kamu mau jadi orang seperti apa? Kalau dia sudah mengakui, oh saya melaksanakan karena demikian. Oh, jadi kamu ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Kalau kamu seperti itu, kamu mau jadi orang seperti apa? Nanti di akhirnya, kalau demikian, perilakumu itu boleh nggak diteruskan? Dia pasti akan jawab tidak, gitu kan? Nanti setelah itu Bapak Ibu tanyakan solusinya. Kalau gitu, bagaimana kamu akan memperbaiki perilakumu? Dan ingat, ketika mereka berjanji akan memperbaiki perilaku itu tidak serta-merta besok langsung diperbaiki. Yakin gak Bapak Ibu? Enggak. Butuh proses. Kalau nanti salahnya di kelas 5 kok sampai lulus kali mau naik kelas 6 kok gak berubah, itu proses. Jadi kemarin kami dapat materi ya Pak Ridwan ya, kita harus sabar. Jadi tidak langsung instan dia akan berubah, tidak mungkin. Barangkali berproses perlu 2 tahun, perlu sampai lulus baru dia akan menyadari. Tiba-tiba setelah SMP dia balik ke sini sudah baik. Oh, itu proses. Kita masuk dalam tahapan mereka ketika berproses. Jadi kita berperan bagaimana mengubah dia menjadi berperilaku positif. Jadi kita positive thinking aja. Kalau sekarang belum berhasil, oh dia masih berproses. Jadi sabar saja. Yang penting apa? Kita mengarahkan bagaimana anak-anak itu bisa mengubah perilakunya menjadi positif. Oke, lanjut Mas. Oke. Terima kasih. Ini tadi materi terakhirnya yang bisa kita sampaikan karena durasi tinggal beberapa menit ya Pak Ridwan ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang bertanya, sini satu orang aja. Nantinya setelah ajaran baru, Bu Giati akan membimbing kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Begitu Bu Giati ya? Supaya nanti tidak lagi ada bentuk-bentuk peraturan kelas. Ya, kita rubah menjadi kesepakatan kelas yang akhirnya menjadi keyakinan kelas. Begitu saja Bu Giati. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ini mah ya Bu ya. Jadi saya minta solusinya. Ada salah satu anak di saat praktek dia tidak memakai seragam kan, lalu kita tegurkan baik-baik. Nah, itu saat praktek. Kenapa nak? Alasannya sih kan simpel banget. Alasannya belum dicuci. Nah, saya bilang kamu bisa olahraga itu kan cuma 1 minggu 1 kali. Kan kalian bisa melakukannya. Contoh, jangan sebelum mama gitu kan. Kamu bisa melakukannya. Pucet sedikit gitu kan ya. Dengan rinso sedikit gitu kan, lalu jemur gitu kan, susahnya apa? Anak tidak bisa menjawab kan, mungkin karena malas atau orang tuanya tidak mendorongkan ya. Jadi numpuk cucian dalam seminggu, itu yang praktek. Lalu yang tertulis mungkin, yang tertulis biasa kan, kalau kita ini belum kelar gitu kan ya sudah besok PR ya, buat minggu depan. Lalu minggu depan tidak dikerjakannya lagi. Alasannya Bu, saya tidak pegang HP. Ya kan, yang pegang HP mama. Gitu kan. Kalian kan bisa sama teman kalian yang rumahnya dekat siapa? Kan bisa pinjam bukunya. Atau pulang sekolah nanti pinjamin saya ya bukunya gitu lagi. Nah, di sini saya harus bagaimana Bu? Tindakan saya sama ini anak apa? Kita tegur ibunya atau apa yang harus saya lakukan dengan anak ini supaya nanti kedepannya bisa lebih baik. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Partisa untuk ada kasus seperti ini. PJOK itu problemnya bajunya nggak pakai baju olahraga. Yang kedua tugasnya tidak selesai. Gitu. Monggo Pak Ridwan dulu. Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Partisa, anak tidak memakai baju olahraga atau baju olahraganya kotor gitu ya. Pertama-tama apa yang tadi Pak
jangan kita langsung menjudge anak yang mengakibatkan anak itu berbuat seakan-akan dia merasa bersalah. Tadi yang disebut segitiga restitusi tadi ya, membuat menstabilkan prioritas. Kita tanya dulu, kenapa kamu pakaian kamu seperti ini? Jangan di depan anak-anaknya, di ruangan seperti mungkin di ruang BK atau di ruang pustakaan juga boleh. Kalau itu kosong, berdua saja. Kita tanyakan alasannya kenapa. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu, tapi berusaha untuk perbaikinya. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu dan melakukan ini seperti lagi? Memang butuh kesabaran, Pak Ibu. Tidak ada yang instan seperti apa yang Ibu bilang. Tidak ada sehari 2 hari itu anak bisa sadar ya. Enggak. Tapi yang namanya guru tidak boleh putus asa. Terus berusaha. Nanti kita tidak tahu apakah nanti di SMP-nya, di SMA-nya. Ya, saya pernah merasakan itu anak yang kita anggapnya tadinya biasa-biasa aja, tapi ketika SMP luar biasa, juara, akhlaknya bagus. Saya pernah tuh ada anak yang saya anggap zaman saya waktu ngajar ini atas itu anak, saya pikir akan terjadi apa di waktu besarnya nih. Ternyata pas ketemu ibunya ngobrol sama saya, padahal alhamdulillah anak saya sudah di pesantren sekarang, udah mulai betah di pesantren. Wah, saya senang sekali. Dulu saya anggap sih Pak, saya merasa itu besar dulu. Oh, seperti ini ya. Jadi terus saja berusaha berdoa untuk anak kita yang lebih baik. Ibu dan Tasya terus saja berusaha ya. Perlu juga ya Bu Giati ya, memanggil orang tua juga boleh. Kenapa? Supaya juga orang tuanya tahu bahwa ini anak sering melakukan kesalahan dalam hal, tapi intinya jangan menjudge anak itu. Karena tadi yang sudah disampaikan, kita juga merasa bersalah, kita juga merasakan salah, kita memperbaiki kesalahan kita. Artinya dia sadar dengan kesalahannya, walaupun butuh waktu yang lumayan. Yang penting terus saja berusaha. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, yang saya mampu jawab. Mungkin ada lagi pertanyaan dari ya? Kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada perubahan itu anak masih remaja seperti ini. Ya Pak. Mungkin sudah sampaikan tadi yang namanya perubahan itu tidak ada cepat besok sebuah, ada proses-prosesnya. Terus saja berubah bisa di SMP, di SMA, nanti bisa ketika dia bekerja, dia udah besar. Yang penting kita sudah berusaha sebagai guru, sudah meyakinkan kepada anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti urusan nanti dia bagaimana itu urusan dia. Yang penting kita terus berusaha, jangan putus asa sebagai guru. Mungkin itu berikutnya. Makasih Mbak Ridwan, itu tadi sudah disampaikan Pak Nisa. Saya ambil dikit aja. Bu Reza udah menanyakan, oh alasannya karena bajunya kotor ya, bajunya kotor belum dicuci ya. Oke, tandain anak itu Bu. Besok kalau demikian lagi, tanyakan lagi. Misalnya jawabannya sama, kemarin juga sudah seperti ini. Besok hari ini kotor lagi ya. Besok coba komunikasi dengan guru kelas. Komunikasi dengan guru kelas untuk apa? Biar menyembatani komunikasi dengan orang tua. Kalau di sini kan belum mata pelajaran manggil orang tua itu kayaknya jauh gitu ya, langsung ngucap gitu ya. Jadi komunikasi dengan guru kelas, Bu, anak ini sering seperti ini. Kalau nanti boleh minta tolong dipanggilkan ke orang tuanya. Kalau yang mengundang tuh guru kelas, nanti bukan bisa didampingi guru kelas, bisa untuk menyampaikan. Jadi Bu, ini seperti ini permasalahannya terus, mohon bantuannya. Kalau anak kelas tinggi mungkin bisa ya nyuci-nyuci gitu, mana diarahkan. Tapi kalau anak kelas 1 mesti bilang itu masih belum dicuci, begitu kan Bu ya. Atau mungkin nanti tanyakan kira-kira Ibu kalau nanti belum dicuci kasih solusinya bagaimana. Misalnya Ibu nggak bisa memberikan solusi, mungkin bukan bisa menawarkan. Kalau misalnya punya kaos lain nih bisa dipakai, kan kita tidak memakai seragam ya. Misalnya kaos polos jangan banyak bergambar, boleh pakai aja, pakai celana panjang, celana training, celana olahraga yang dipunya. Coba kasih solusi seperti itu dulu. Kira-kira tergambar nggak Bu Kansa? Tergambar ya. Kalau itu ada anak yang suka melakukan perintah, maksudnya saya. Tapi ada yang double. Ada yang double tadi kita berproses. Kalau orang tua nih sudah dipanggil ternyata masih demikian, berarti pemanggilan orang tua kedua.
lagi. Kemarin kan kita memberikan solusi seperti ini. Apakah solusi seperti ini itu terlalu berat untuk ibu? Kira-kira ibu yang paling gampang apa? Kasih lagi tawaran. Mungkin kalau seperti yang disampaikan kemarin kita tawarkan beliau menyetujui tapi ternyata nggak terlaksana, oh berarti berat. Maka tawarkan lagi solusi yang lebih apa ya, bisa dia handle gitu Bu, bisa dia penuhin. Coba dulu itu. Nanti kalau di lain waktu, pasti dia juga akan lama-lama gimana ya? Orang tua akan ikut mensupport. Kalau anaknya terlambat. Iya. Itu sepertinya gini, itu sudah ditindak atau belum? Maksudnya kan kita belum guru sama orang anak-anak kan belum komunikasi itu. Nah, ya itu. Kalau yang hari Senin anak-anak itu kita perlu dulu dengan anak kita. Itu dulu ya. Nanti kalau ini kok nggak berubah berarti lagi baru ke orang tua. Iya, ke wali kelasnya. Berarti mulai kita coba ya. Wali kelasnya juga harus yang handle. Ini ada anak-anakku untuk anakku berapa? Oke, ada tergambar. Oke, yang kedua ada anak nggak selesai tugasnya, mungkin karena dia nulisnya lama atau nulis tapi dia bercanda gitu ya. Nah, ini itu yang tadi disampaikan pembelajaran paradigma baru itu kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin anak yang nggak selesai itu bukan tipe visual yang bisa melihat yang ditulis Bu Kartisa kemudian menyalin selesai tepat waktu. Mungkin dia adalah anak-anak auditori. Dia bisa belajar dengan mendengarkan dari sumber langsung. Tapi dia ngerti. Ada kan yang seperti itu? Ya. Barangkali bukan dua itu. Dia itu harus kelayapan dulu, gitu kan? Dia nggak mau duduk. Oh itu anak kinestetik. Maka kita berusaha bagaimana menyediakan 3 gaya belajar anak ini. Apakah Bu Giati sudah melaksanakan? Ya belum. Ini itu masih dalam tahap belajar. Silakan Bu Sanifah. Jadi kita belajar, benar. Ini itu kalau yang kita dapat, kita diseminasi itu biar saya ketampol, Bapak Ibu itu juga ketampol gitu loh. Jadi kita berbenah bareng-bareng. Kalau kita berbenah bareng-bareng dari kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah rapat mutu oke Mas? Oke. Udah dijabah. Insya Allah. Nanti di rapat mutu lebih dari itu ada banyak rekomendasi. Mudah-mudahan tahun internasional yang banyak adalah pelatihan bagi kita. Karena kita kurang, maka nanti saya usulkan ke Mas Fajar gitu. Nah, berdiferensiasi itu gitu Bu. Kita coba berarti bukan bisa gini. Teori itu ada anak yang berbasis visual, itu cukup dikasih buku, dia itu bisa belajar. Tapi kalau anak auditori tidak bisa, Bu rekam aja dari rumah. Kan ada speaker, disetelin aja handphone atau download di YouTube. Itu kan bisa lihat. Kalau anak-anak gak suka gambar, lihat dengar suaranya kan sama. Anak-anak visual bisa lihat. Ya kan? Yang anak-anak kinestetik berarti kasih permainan kartu atau menjodohkan seperti itu. Saya belum melaksanakan, ya belum seperti itu kita bisa semuanya. Tapi kita yuk latihan sedikit demi sedikit ya panduannya. Bisa diakomodir seperti itu Bu. Kalau dia nggak selesai dibuat PR itu buat kita sebetulnya kenapa harus ada PR? Berarti pembelajaran di kelas itu tidak tuntas. Kalau sampai ada PR dibawa pulang itu artinya yang kita laksanakan dalam kelas itu tidak terlaksana secara tuntas. Kalau PR di rumah hanya untuk memperdalam, is okay. Tapi kalau untuk melanjutkannya di sekolah, itu berarti kita yang salah. Pembelajaran kita di kelas itu tidak terlaksana. Begitu Bu. Jadi mungkin kita perlu mengubah strategi. Karena anak kita itu dari 27, 25, 20 itu pasti gaya belajarnya berbeda-beda dan tingkatannya beda. Maka nanti Bapak Ibu di awal pembelajaran kita adakan tes diagnostik wajib kan 3 hari MPLS kan. Nggak mungkin 3 hari langsung belajar kan nggak mungkin. Paling nggak seminggu kan kita kelas tinggi. Kalau kelas 11 2 minggu kan 2 minggu. Pra 10 hari ya. Pra 10 hari. Kalau di kelas tinggi itu 5 hari itu belum bisa belajar. Kita kan masih penyesuaian lihat anak bagaimana, kita perlu membuat dan yang lain-lain. Nanti insya Allah kita buat problemnya ya. Hari pertama kita ngapain, hari kedua jadi jelas. Kelas ini ada yang bu kelasnya udah belajar, kita nggak belajar kapan? Biar anak itu kita merasa dia mengalami, anakku juga mengalami. Walaupun di kelas itu penerapannya mungkin sesuai dengan masing-masing kita ya. Tapi intinya kita hari ini kita begini, hari ini kita begini, itu biar kita jelas anak-anak kita. Kira-kira begitu Bu Kartisa gimana? Ya nanti kembali ya. Kita belajar, sama-sama belajar. Kita melaksanakan ya belum bisa 100% orang kita belajar ya. Yang penting kita berproses bagaimana memfasilitasi anak kita. Anak kita kok seperti itu, sebenarnya kita yang salah. Kalau anak nggak bisa itu kita yang salah ya. Kita yang salah bukan orang tua, Ibu anaknya gimana sih? Kita yang ditanya.
proses pembelajaran di dalam kelas, bukan di tempat kelas atau mungkin dia ikut bimbel, bukan di situ, karena prosesnya itu ada di dalam lingkungan kelas 4 tembok itu. Jadi saya ngomong begini tuh, saya juga belajar. Di kelas juga belum bisa 100%. Yang penting kita udah perubahan ke arah sana. Gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi? 2 menit. Udah ada. Terakhir ya. Biar bisa izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya masalah nih ya, anak saya. Kenapa kamu seperti itu? Dia hanya menangis. Solusinya dia menangis. Jadi saya bingung. Terus pernah besok harinya secara berdua saya tanya, kenapa kamu kok seperti itu sebagai teman? Dia cuma senyum-senyum aja. Jadi solusinya kayak gimana nih anaknya? Saya pernah bertemu orang tuanya, saya bilang, Bu, anaknya kok seperti ini aku ya, sekolah di kelas tuh hampir setiap hari, saya bilang gitu. Ya emang kayak gitu Bu anaknya, katanya gitu. Terserah Bu Guru deh, anak saya mau diapain, katanya kayak gitu. Jadi saya bingung mau diapain. Gimana tuh Bu solusinya? Terima kasih Bu Ida. Pak Ridwan akan menjawab. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih Bu Gianti, terima kasih pertanyaan Bu Ida. Memang setiap anak itu unik ya. Kita harus tahu dulu. Makanya dulu yang kata Bu sampaikan itu ada asesmen diagnostik. Kita bisa makin memilah-milah anak yang bagaimana, yang modelnya seperti apa, yang kurang, yang mampu, yang tinggi, dalam diferensiasi. Gitu. Kita harus tahu nantinya. Ya. Memang model seperti itu sebagai guru ya harus, selain dari yang disampaikan Bu Gianti, komunikasi institusi, ya saya terus tanamkan kesabaran kita, usaha kita terus maksimal mungkin. Ya kita ngobrol bareng dengan anak itu, bicara. Oh dia kok begitu modelnya Pak ya? Dulu saya pernah kelas 1 itu anak saya lagi ngajar, saya dicoret pakai pulpen di muka saya. Coba bayang Pak Ibu, saya ngajar di sini, anak itu marahin saya, langsung coret muka saya pakai pulpen. Apakah saya langsung kamu? Oh enggak, itu zamannya Pak Darto kepala sekolah. Anak itu saya cari ada di kolom mejanya Pak Darto. Coba. Kalau kita langsung, oh, saya cari, saya kemana ya? Kok nggak ada ya? Dan siapa itu? Kok nggak ada ya? Coba saya lihat main di kantor Pak Darto, Pak Darto nya nggak ada. Masuk ke ruangan Pak Darto. Di bawah mejanya lagi muter-muter. Seperti itu bagaimana tuh? Ya. Perlu makanya kita yang adanya tadi, kita perlu namanya asesmen ya. Kita harus lihat ini anak seperti apa sih. Kadang kan orang tua sekarang tidak mau anaknya dikatakan seperti itu. Ini anak ABK, ini anak, ya biasa begitu orang tua nggak mau. Makanya perlu kita sampaikan ke orang tua, boleh kalau ingin mengetahui anaknya, yuk ibu boleh diperiksa atau kemana ke rumah sakit ini, silakan nanti. Jangan saya kan butuh meraba-raba akhirnya, ya kan? Meraba-raba ini tuh begini, nggak boleh kita meraba-raba. Tapi kalau udah tahu suratnya, ini wah jelas. Saya punya murid di kelas 5, Aisyah, surat itu sudah ada di tempat saya. Oh seperti ini modelnya. Saya lihat kemampuannya segini aja. Siapa yang salah? Gurunya yang salah, saya salah. Kenapa? Karena saya memberikan soal-soal yang sama kepada anak murid saya yang model seperti itu. Makanya kalau saya nilai sama ya nggak mungkin masa dengan soal yang sama dengan anak yang seperti ini masa saya berikan sama. Kesalahan saya. Intinya memang semua butuh proses, tidak ada yang instan. Mungkin hanya ini bisa sampaikan. Nanti mungkin bisa menambahkan. Terima kasih. Saya boleh tambahin sedikit. Ya silakan Bu Reni. Bapak Ibu terima kasih Bu Gianti dan Bapak Ridwan. Saya hanya menambahkan itulah gunanya kita berkolaborasi antara satu kelas lain dengan yang lain. Intinya nanti kita akan mendapatkan kelas baru. Entah itu kelas berapa kita nggak tahu. Nah, saya sangat berharap Bapak Ibu memberikan gambaran. Jadi misalnya saya tadinya ngajar kelas 3, saya dapat kelas 5. Berarti kan itu gambarannya dari kelas 4. Nah, kita mendapatkan gambaran dari guru yang sebelumnya. Bagaimana sih anaknya seperti apa? Nah, dengan gambaran itu nanti sedikit banyak kita bisa menguasai kelas gitu loh. Kita tahu oh si A ini bukan artinya menjas ya. Jadi kita estafet ya, estafet dalam kelas. Jadi kita marilah teman-teman Bapak Ibu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan untuk kita nanti ke depannya untuk mengajar. Itu sangat perlu. Karena apa? Kita kan nggak tahu misalnya kita dapat kelas 2 dari kelas 1 kita nggak tahu. Nah, minimal estafet itu perlu kita bicara dari teman ke teman. Oh ini nanti yang diajarkan anak ibu 27 anak. Ini perlu perhatian. Ini begini. Nah nanti dari situ kita walaupun kita mengadakan tes diagnostik, kita tuh akan lebih tahu gitu loh. Oh seperti ini. Nah itu sangat akan mempermudah kita untuk menangani anak di kelas ya. Apalagi jangan sampai kita waktu mengajar kita
kita nggak dapat estafet dari teman nih, akhirnya kita ngomong siapa sih ini teman Pak Ridwan yang ngajar. Nah itu jangan sampai seperti itu. Artinya begitu kita mendapatkan murid, kita akan mencangkul, artinya mengenali sawah kita. Oh, kita akan memperhatikan siapapun dari kelas siapapun, kita tidak menyalahkan. Itu yang saya sangat harapkan. Artinya kita mendapatkan estafet dari teman, kita menanyakan bagaimana keadaan anak tersebut dari 27 anak itu, sehingga itu menjadi gambaran kita untuk nanti kita ke depan mengajar. Itu sangat diperlukan kolaborasi itu, karena kalau kita tidak seperti itu, kita pasti akan, aduh, ini Bu Reni kemarin yang ngajarin, ya kan? Nah, jangan seperti itu. Mari kita berpikiran artinya positif, artinya jadi kita, ayo, itu kan anak-anak kita semuanya ya. Siapapun walaupun kita tidak mengajarkan anak tersebut, itu anak kita, ya. Kita bimbing dan dari kelas 1 sampai kelas 6. Misalnya kita menemukan anak siapapun yang diajarkan siapapun, itu anak kita, ya. Jadi kita menegurnya juga dengan penuh kasih. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni untuk tambahannya. Bagaimana Bu Ida? Ya, begitulah. Nanti intinya gini, kalau ketika anak sedang nangis, jangan ditanya kamu kenapa. Pasti tambah nangis, tambah gitu. Ketika dia nangis, berarti kan meluapkan emosi. Biarkan dia meluapkan emosi. Oh diam. Oh diam. Oh gitu. Tapi dia tidak akan mengeluarkan statement apa kamu kenapa karena udah bilang. Oh tidak mau bilang. Nanti ketika di lain waktu, ketika emosinya bagus nih, kemarin lo kamu begitu kenapa? Coba tanya gitu. Cuma senyum aja. Oh bisa jadi dia itu hanya ingin mencari perhatian satu. Yang kedua dia masih mencari apa ya? Kesenangan ya. Masih mencari kesenangan. Kalau itu saya senang lihat beda gitu kan bisa jadi lebih deh. Tapi kalau dari akademiknya bagus. Lumayan, oh berarti bisa jadi dia memenuhi 5 kebutuhan tadi. Berarti Bunda mungkin dia mau butuh diperhatikan lagi, gitu bisa jadi. Lagi ulang, satu kan begitu, ya Bu Ella ya. Dia butuh disentuh, nah, dia butuh disentuh. Barangkali cukup ya Bapak Ibu ya. Pak Ibu ulang lagi cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih banyak atas atensinya, pengorbanan waktunya. Tinggal beberapa waktu buat istirahat. Mudah-mudahan hari ini memberikan manfaat untuk kita ke depannya di tahun ajaran baru. Mudah-mudahan lebih baik, kita lebih melayani anak-anak. Anak-anak senang sekolah di sini, bahagia ketika berangkat, pulang pun juga dalam perasaan bahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami berdua mohon maaf dan kekurangan. Kami di sini hanya berbagi, kami tidak menggurui, kami belajar bersama-sama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.